Oke, di video ini kita akan membahas tentang interval konfidensi dan uji hipotesis gitu ya, melanjutkan materi sebelum UTS gitu ya. Jadi ini saya mohon maaf karena hari ini kuliahnya itu tidak offline begitu ya, tidak di kampus karena memang saya kurang fit begitu, saya batuk-batuk begitu, takutnya menular begitu ya, saya flu takutnya menular. Jadi kita online saja, kita ketemu di hari Jumat begitu. Oke. Jadi kita akan membahas sedikit tentang interval konfidensi gitu ya, kemudian uji hipotesis. Nah, nanti setelah uji hipotesis selesai, kita bahas interval konfidensi lebih detail begitu ya, terkait terkait interval konfidensi untuk min, kemudian interval konfidensi perbedaan dua min dan seterusnya begitu ya. Sekarang kita bukan perkenalkan sih, tapi kita berikan gitu ya, definisi formal dari interval konfidensi. Kalau teman-teman sebelumnya sudah sering belajar begitu ya di metode statistika terkait interval konfidensi, uji hipotesis. Nah, sekarang lebih ke teorinya. Oke, untuk definisi interval konfidensi. Misalkan X1 sampai Xn begitu ya, dia adalah sampel dari random variabel X. Kemudian PDF dari X adalah fx theta, di mana theta ini anggota omega. Omeganya suatu himpunan tertentu begitu. Kemudian diberikan alfa, begitu dia anggota interval buka 01 dan fungsi L ya, fungsi dalam X1 sampai Xn, fungsi U dalam X1 sampai Xn, keduanya statistik begitu ya. Nanti silakan diingat lagi definisi statistik sebelum UTS gitu. Interval LU itu disebut sebagai interval konfidensi 1 minus alfa persen untuk theta jika apa? Jika 1 minus alfa adalah P theta, theta berada di LU. Maksudnya apa? Maksudnya adalah peluang bahwa interval LU ini memuat theta itu adalah alfa gitu ya. Kemudian si 1 minus alfa ini disebut sebagai tingkat kepercayaan atau confidence level. Oke, contoh begitu ya. Ini contoh sama definisi ini saya ambil dari bukunya Hawk and Craig begitu ya. Nanti silahkan dibaca juga. Misalkan kita punya X1 sampai Xn itu random sampel dari suatu variabel random berdistribusi normal begitu ya, dengan minnya mu dan variansinya sigma kuadrat. Kemudian X bar ini menyatakan min dari sampel dan S kuadrat itu menyatakan variansi dari sampel. Oke, kemudian nanti ini yang silahkan dicek juga ya, nanti Jumat bisa jadi saya tanya. X bar itu merupakan MLE dari mu dan N-1 per NS kuadrat itu MLE dari sigma. Oke, nanti silahkan dicek begitu ya, nanti bisa jadi saya tanya di hari Jumat. Random variable T yang didefinisikan sebagai X bar dikurangi mu per S per akar N itu berdistribusi T dengan derajat kebebasan N-1. Nanti ini juga silahkan dicek ya, di Hawk and Craig ada, nanti silahkan dicek. Kemudian didefinisikan T alfa per 2 N-1 itu sebagai titik kritis atau upper critical point alfa per 2, artinya apa? Peluang T lebih dari T alfa per 2 N-1 itu alfa per 2, begitu ya maksudnya. Oke, berarti 1 minus alfa itu adalah peluang T berada di antara minus T alfa per 2, N-1 sampai T alfa per 2, N-1 begitu ya. Seperti yang sudah kita tahu, T-nya nanti kita substitusi dengan yang tadi diberikan begitu ya. Kemudian secara aljabar kita bisa mengalihkan begitu ya, S per akar N ke sini sama ke sini begitu, kemudian kita jumlahkan, kita kurangkan begitu dengan X bar, kemudian kita kali minus di semua ruas dan kita hasilkan seperti ini begitu ya. Jadi 1 minus alfa adalah di ekspresi yang terakhir begitu ya. Oke. Nah, kemudian kalau kita sudah dapat realisasi begitu ya dari X bar dan S, yaitu X bar kecil dan S kecil, berarti interval konfidensi dari 1 minus alfa persen untuk mu itu adalah interval begitu ya. Interval X bar minus T alfa per 2 N minus 1 dikali S per
akar N sampai X bar, sorry ini harusnya plus ya, ini harusnya plus sampai X bar plus T alfa per 2 N minus 1 S per akar N. Begitu. Kemudian di sini diberikan juga tentang central limit teorem atau teorema limit pusat, begitu ya. Misalkan X1 sampai Xn adalah observasi dari random sampel dari suatu variabel random, begitu, dengan minnya mu dan variansinya sigma kuadrat yang dia bukan normal, begitu ya. Fungsi distribusi dari random variabel Wn, begitu. Ini konvergen ke psi, di mana psi merupakan fungsi distribusi dari variabel random berdistribusi normal standar, begitu ya, untuk n-nya menuju tak hingga. Nah, ketika sigma ini diganti dengan S, begitu ya, hasilnya akan tetap sama, yaitu distribusi Zn. Ketika sigmanya itu diganti S, dia akan tetap mendekati normal standar, begitu. Nah, kemudian nanti silahkan teman-teman, begitu ya, dicek di Bain, bukunya Bain, example 1121, 1122, itu nanti silahkan dikerjakan sesuai nomor urut ya, nanti digabung dengan latihan setelah kita bahas sedikit tentang uji hipotesis. Begitu. Oke, sekarang kita masuk ke uji hipotesis. Misalkan diberikan, begitu ya, X adalah random variabel dengan PDF-nya adalah fx theta, theta itu anggota omega, omega adalah suatu himpunan tertentu, begitu ya. Nah, kemudian W0 dan W1 itu partisi pada theta. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah W0 diiris W1 itu adalah himpunan kosong. Kemudian W0 digabung W1 itu adalah si seluruh sigma. Kalau kita gambar kurang lebih seperti ini. Katakanlah si kotak ini adalah omega. Sorry ya, ini omega bukan sigma. Nah, W0 W1 itu pembagiannya tegas, begitu ya. Oh, yang sini W0, yang sini W1. Tidak beririsan, tapi kalau digabung seluruhnya adalah sigma, omega, begitu ya. Oke. Tadi kita punya bahwa theta kita itu berada di omega, gitu ya. Berarti theta ini anggota omega. Berarti ada dua kemungkinan, gitu ya. Dari theta ini anggota W0 atau theta anggota W1, gitu ya. Nah, nul hipotesis atau hipotesis 0 dinotasikan dengan H0 itu merupakan pernyataan bahwa theta anggota W0. Kemudian alternatif hipotesis atau H1, begitu ya, merupakan pernyataan bahwa theta ini anggota W1. Tujuan dari uji hipotesis adalah memutuskan untuk menerima atau menolak si H0 kita tadi, begitu ya. Nah, oke, kemudian ketika kita memutuskan, begitu ya, apakah kita menerima atau menolak H0, gitu ya, pasti kita ada salahnya, begitu ya. Nah, kesalahan-kesalahan itu ada dua jenis, gitu. Ada yang disebut sebagai kesalahan tipe 1, ada yang disebut sebagai kesalahan tipe 2, gitu. Nah, sekarang kita lihat. Kalau H0 itu sebenarnya benar, gitu ya, di kenyataannya dia itu benar, tapi kita menolak H0, gitu ya, benar kok ditolak, oh berarti itu salah, gitu. Nah, kesalahan itu yang disebut sebagai kesalahan tipe 1. Kemudian kalau kita punya fakta bahwa H1 itu benar, gitu ya, berarti H0 salah, gitu ya, kalau H1 benar, karena H0 dan H1 tadi berada di himpunan yang saling asing, gitu ya. Berarti kalau H1 benar, H1-nya pasti salah. Kalau H1 benar, H0-nya pasti salah. Oke. Berarti normalnya kita menolak H0 karena H0 salah. Berarti kalau H1 benar, kemudian kita menolak H0, berarti itu adalah keputusan yang benar. Kemudian ketika kita punya si H0 ini benar dan kita menolak menerima H0, gitu ya, berarti ya udah itu keputusan yang benar. Benar kok dan diterima, gitu. Oke, berarti itu keputusan yang benar. Kemudian ketika kita punya H1 itu benar, yang berarti H0 kita salah, gitu ya. Tapi kok ternyata kita menerima H0, nah itulah yang disebut sebagai kesalahan tipe kedua, gitu. Gitu ya, setelah kita membahas tipe-tipe kesalahan yang ada di uji hipotesis, kemudian kita membahas yang disebut dengan daerah kritis, gitu. Misalkan kita punya random variabel X, kemudian X1 sampai Xn adalah random sampel, begitu ya, dari X. Himpunan semua
sampel sebanyak N yang mungkin dari X, kemudian kita notasikan dengan D cantik gitu. C cantik subset dari D begitu ya, disebut daerah kritis atau daerah penolakan jika apa? Jika random sampel dari X anggota C cantik mengakibatkan H0 ditolak. Artinya, dengan kata lain, daerah kritis adalah himpunan bagian dari ruang sampel di mana H0 kita ditolak. Begitu ya. Jadi, himpunan bagian dari ruang sampel kita kumpulkan gitu di mana H0 kita yang ditolak gitu. Kemudian di sini diberikan definisi begitu daerah kritis C cantik itu dikatakan berukuran alfa. Sorry ya, ini salah tulis. Berukuran alfa jika apa? Jika alfa itu merupakan maksimum peluang paling besar gitu ya, di mana si theta ini, anggota W0 ini merupakan parameter yang benar, parameter dari populasi begitu. Nah, kemudian si alfa ini disebut sebagai tingkat signifikansi begitu. Sekarang, kalau kita punya peluang bahwa kita itu bisa salah gitu ya. Kita harapannya membuat peluang salah itu menjadi seminimal mungkin gitu. Kalau kita ingin meminimalkan peluang terjadinya kesalahan tipe 2 gitu ya. Berarti kalau kita punya theta anggota W1 begitu ya. Theta anggota W1 tadi pernyataan apa sih H1 begitu ya. H1 begitu 1 dikurangi peluang terjadinya kesalahan tipe 2 gitu ya. Itu adalah peluang bahwa theta anggota W1 begitu ya, itu merupakan parameter yang benar begitu ya. Jadi kalau kita ingin meminimalkan peluang terjadinya kesalahan tipe 2, berarti itu akan ekuivalen dengan memaksimalkan si ini maaf ya, salah ketik. Ini memaksimalkan si yang ini gitu ya. Peluang theta berada di W1 yang theta merupakan parameter yang benar begitu. Kemudian, begitu setelah kita membahas terkait munculnya P theta tadi, nah si P theta X1 sampai Xn anggota C ini dikasih nama begitu ya. Nah, kalau kita punya daerah kritis C, fungsi P theta kita tadi itu merupakan fungsi dalam theta begitu. Kita sebut beta C theta begitu ya, disebut sebagai fungsi kuasa atau power function dari daerah kritis C cantik. Nah, kemudian kalau kita punya dua daerah kritis begitu ya, C1 dan C2 yang keduanya itu sama-sama berukuran alfa begitu ya. C1 ini dikatakan lebih baik begitu ya dari C2 jika apa? Jika beta C1 theta itu lebih dari sama dengan beta C2, ini ya mohon maaf salah ketik lagi, beta C2 begitu. Theta setiap kali kita mengambil theta anggota W1. Oke, untuk materinya mungkin segitu dulu. Begitu ya, silakan nanti teman-teman membaca example 451, 452, 453 di buku Hock and Craig begitu. Nanti dikumpulkan begitu ya dengan latihan yang sebelumnya, berarti ada 5 example yang harus teman-teman baca. Nanti silakan dibagi sesuai nomor urut begitu ya, seperti sebelum UTS, seperti yang Pak Gun lakukan begitu ya. Nanti dibagi sesuai nomor urut 1, 2, 3, 4, 5, kemudian satu lagi dan seterusnya. Nanti teman-teman Jumat saya tanya begitu ya. Saya juga akan menyiapkan penjelasan dari 5 example tersebut begitu ya. Jadi nanti kita saling bekerja begitu ya. Saya juga akan menyiapkan penjelasan dari 5 example tersebut. Nanti teman-teman juga silahkan untuk menyiapkan juga ya jawabannya, example-nya, penjelasannya, maknanya gitu ya, dipahami begitu. Untuk buku yang saya gunakan begitu akan menggunakan bukunya Bain, kemudian Hock and Craig begitu ya. Hock and Craig nanti saya upload juga di Elok. Kemudian untuk
Satu lagi itu bukunya Prof. Banar, begitu ya, judulnya Statistika Matematika. Dari bukunya Prof. Banar, begitu ya, nanti silahkan dibaca juga karena saya akan banyak pakai di sana. Kemudian untuk hari kita bertemu hari Rabu dan Jumat, begitu ya. Nanti Rabu kita akan banyak materi seperti ini, akan selalu saya isi materi sebisa mungkin. Saya fullkan ya ketika offline. Ketika online begini mohon maaf nanti hanya sedikit-sedikit begini. Kalau offline saya usahakan untuk full begitu. Kemudian nanti untuk Jumat kita banyak latihan, entah itu membaca example, menjabarkan example, atau kita mengerjakan latihan soal, mengerjakan soal-soal UAS sebelumnya begitu ya, supaya kita banyak berlatih. Begitu kira-kira. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan mengajukan di grup di Google Chat begitu ya. Nanti silahkan. Kemudian untuk tugas yang ini nanti boleh, kalau misalnya diketik itu keberatan begitu ya, sebenarnya boleh ditulis tangan. Tapi kalau saran saya mending sekalian diketik begitu ya, di overleaf, sekalian berlatih untuk menulis yang bagus nanti untuk modal skripsi. Nanti Jumat selain materi begitu ya, yang akan saya yang akan saya cek begitu, saya juga akan cek terkait penulisan. Saya akan berikan saran bagaimana menulis yang bagus dan seterusnya begitu ya. Menulis di latex, saran-saran untuk mengetik di latex seperti apa nanti saya berikan di Jumat. Kalau misal ketika membaca example ada kebingungan atau ada apa juga boleh bertanya saya begitu, dan juga boleh menggunakan chat GPT, silahkan seperti yang sebelum UTS begitu ya. Nanti silahkan apapun sumbernya, tidak mengerjakan sendiri, maksudnya kalau menggunakan chat GPT atau googling apa boleh nanti dielaborasikan begitu ya, sehingga menjadi jawaban yang masuk akal. Nanti dicantumkan juga sumbernya begitu supaya jelas apakah ini sendiri atau dari mana begitu. Kemudian untuk minggu depan kita akan lanjut uji hipotesis begitu ya. Kita selesaikan materi untuk uji hipotesis ini sampai 2 minggu, kemudian nanti di interval konfidensi di minggu berikutnya begitu ya. Mungkin sekian begitu, nanti silahkan untuk melaksanakan presensi, kemudian nonton video ini, kemudian silahkan untuk mengerjakan example, bukan mengerjakan ya, tapi membaca, memaknai begitu ya, supaya kita punya logika yang bagus ketika membaca begitu. Nanti silahkan ya.